some kind of exercise? Halo Bor, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya Bor ya. Di sini gua mau ngebahas film yang berjudul Battleship yang rilis pada tahun 2012. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung ke filmnya aja. Check it out. Pada tahun 2005, para ilmuwan dari Amerika menemukan sebuah planet dengan potensi layak huni. Kondisinya pun sangat mirip dengan bumi kita. Dan planet itu kemudian diberi nama dengan J Planet. F7, our deep orbiting satellite, which, gentlemen, please prepare to bear witness. We have finally managed. 1 tahun kemudian, NASA membangun sebuah pusat komunikasi di wilayah Hawaii yang bernama Oahu. Dan misi itu diberi nama Beacon Project. Dari semua ilmuwan yang melakukan penelitian, ada salah satu ilmuwan yang bernama Zapata. Dia sebenarnya tidak terlalu suka dengan misi ini. Zapata sangat khawatir kalau nantinya akan terjadi sesuatu yang buruk. Singkat cerita, proses pengiriman sinyal pun dilakukan. In Hawaii will transmit a signal to land identify one planet that is the right distance from its star. If it's too close to its sun, it's too hot. It will amplify and relay the signal to our identify one planet that is the right distance from its star. Sementara itu, orang yang bernama Alex Hopper terlihat ditangkap oleh polisi karena dia kedapatan mengambil sebuah makanan di Alfamart. Maksud dia mencuri makanan itu ialah untuk memikat hati seorang wanita yang bernama Sam. Dan Alex punya kakak yang bernama Stone Hopper. Stone adalah seorang komandan angkatan laut Amerika yang berbasis di wilayah Hawaii. Just one twist of the key and we'll be good. How are you, man? Singkat cerita, setelah semua kejadian yang memalukan itu, Stone memberitahu adiknya kalau putri yang semalam ia goda adalah anak dari atasannya yang bernama Laksamana Sen. Karena beberapa alasan, Stone memaksa Alex untuk bergabung bersamanya di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan Alex yang pengangguran pun sekarang sudah menjadi tentara, coy. Time for a new course of action. Waktu pun berlalu sampai ke tahun 2012. Di Hawaii kini berkumpul puluhan ribu pasukan dan puluhan kapal perang dari 14 negara. Mereka semua berkumpul di sini dalam sebuah latihan militer multinasional terbesar di seluruh dunia yang diberi nama RIMPAC. Nah, si Alex kini menjabat sebagai petugas statistik dan letnan di kapal kelas destroyer, yaitu USS John Paul Jones. Sedangkan kakaknya si Stone adalah komandan di kapal USS Simpson. Lieutenant Hopper, what an honor. He hates me. Captain Baker, He doesn't hate you. Shut up. to come to the stage. Captain Nagata. Singkat cerita, si Alex ini terlibat perselisihan dengan kapten kapal bernama Yugi Nagata yang berasal dari Jepang. Karena itu, Alex dikabarkan akan menerima sanksi pemecatan setelah latihan bersama ini selesai. Oh my God. Go mess with him, see what happens. Sir. It was a fluke accident. The bathroom floor was wet. This will not happen again. Do I make myself clear? Yes, sir. Yes, sir. Kemudian 5 objek luar angkasa tiba-tiba muncul memasuki orbit bumi. Selain NASA dan militer, kabar itu pun sampai ke Zapata, di mana ia sebagai orang yang bertanggung jawab mengawasi stasiun komunikasi di Hawaii. Dari lintasannya, 5 benda luar angkasa tersebut diprediksi akan jatuh tepat di lokasi stasiun komunikasi berada. Dari 5 benda yang akan masuk ke atmosfer,
Satu di antaranya rusak karena bertabrakan dengan satelit dan puing-puing benda itu jatuh ke Hong Kong yang menyebabkan banyak korban jiwa. Weird? Yeah, man, really weird. Objects that are moving in. We're tracking something splintering off of Has anyone called the Chinese? Sementara yang lainnya jatuh ke wilayah Hawaii. Dari rapat darurat di Pentagon, NASA menyebutkan kalau benda yang jatuh itu adalah makhluk dari luar angkasa dan sepertinya mereka berasal dari planet G. I'm hoping somebody here sang that we said. At this point, we're working on a couple of theories. And you are who? Dari hasil penyelidikan, diketahui jika benda yang jatuh di Hong Kong itu adalah semacam alat komunikasi dari luar angkasa. Hal itu terlihat dari panel-panel yang ada di sekitar puing-puing benda itu. Who's communicating what? To whom? As casualty reports come in, it's still unclear exactly what it was. Table. It's literally. How do we know that? Karena keempat benda yang jatuh di wilayah Hawaii sangat dekat dengan lokasi pelatihan RIMPAC, USS Simpson, USS John Paul, dan kapal destroyer Jepang yaitu JDS Miyako kemudian diperintah oleh Laksamana Sen untuk menyelidikinya. Get me the Samson. Yes, sir. Setelah mereka sampai di lokasi, mereka melihat benda besar yang mengapung. Alex dan kedua temannya pun mendekati benda itu. Setelah sampai, Alex mencoba untuk menyentuh benda besar yang ada di depannya. Akibatnya, benda itu menghasilkan medan energi yang pada akhirnya energi tersebut membentuk sebuah kubah dan menutupi seluruh wilayah Hawaii. No, now. This is the U.S. Navy. Setelah keluarnya kubah aneh itu, semua radar dan sistem alat komunikasi terganggu, dan 3 kapal perang alien pun muncul ke permukaan. Serangan kejut dikeluarkan oleh salah satu kapal alien. USS John Paul membalasnya dengan tembakan peringatan. Akibatnya kapal alien itu pun menyerang ke arah kapal John Paul John. Dari serangan tersebut, komandan kapal John Paul pun tewas. What kind of tuck wagon? Dalam upaya melindungi adiknya yang akan kembali ke kapal John Paul John, Stone memerintahkan untuk melakukan serangan. Dalam pertempuran itu, kapal USS Simpson hancur lebur dan Stone pun harus tewas. Tidak ada kru yang selamat dari serangan tersebut. Setelah Alex kembali ke kapalnya, ia pun langsung mengambil alih komando karena komandan utamanya telah tewas pada serangan pertama yang dilakukan oleh alien. Alex yang sangat marah karena kakaknya tewas, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang balik para alien. Tell the cat I'm going in with or without him. Ready all guns. Fire control's offline. They need 3 minutes. Get the guns online or we ram this thing. They kill my brother and every man on his ship. Sementara itu, di kapal milik Jepang, Kapten Nagata melihat kapal GPG bersiap untuk melakukan serangan. Dengan berat hati, Kapten Nagata pun bergerak untuk membantu kapal GPG. Karena kapal Nagata telah melancarkan serangan, kapal alien pun mengarahkan serangan ke kapal Kapten Nagata. Seketika itu pula kapal Jepang itu hancur, dan para kru yang berhasil selamat termasuk Kapten Nagata berhasil diselamatkan oleh kapal GPG.
By the way, kapal-kapal alien ini terbang dan jalan-jalan menuju pegunungan Oahu. Sementara di Oahu terlihat Sam dan Mike yang sedang menjalani terapi penyembuhan mental. Mike adalah seorang pensiunan letnan kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan Sam adalah seorang terapis. Menyadari adanya alien, mereka juga bertemu dengan si ilmuwan Zapata yang sedang bekerja di stasiun komunikasi tersebut. They killed my grad student. ET wants to phone home. That would be incredible. I said it's gonna be like Columbus and the Indians or the conquistadors and the Incas. Sementara itu, di dalam kapal John Paul Jones, personel Angkatan Laut berhasil menemukan alien yang pingsan. Ketika sedang diperiksa, tiba-tiba alien itu terbangun. Secara tidak sengaja, Alex menjadi terhubung dengan si alien, di mana di dalam penglihatannya memperlihatkan bagaimana cara para alien menginvasi planet lain. Please, flashlight. He said one day we find them. Tiba-tiba alien yang lain datang tanpa permisi, kemudian mengambil temannya lalu pergi begitu saja. Namun rupanya satu alien masih berada di dalam kapal untuk melakukan sabotase. Alex berusaha memancing alien untuk keluar. Rigs up. Get your ass to CIC. Now! Mahalo, motherfucker. Dari tubuh si alien yang tadi dimusnahkan, salah satu kru menemukan helm si alien. Nah, dari helm ini terungkap bahwa bangsa alien itu ternyata sangat sensitif terhadap sinar matahari. Exact same eyes. Penelope the Third. Why am I staring at a lizard? Because this is my pet lizard, sir. Got 15 seconds, go. Okay. See, and I don't think that they can handle the sunlight either. Saat malam tiba, Kapten Nagata berada di dalam ruangan komando bersama dengan kapten kapal yaitu si Alex. Nagata menyarankan strategi menggunakan pelampung tanda peringatan tsunami untuk melacak kapal alien tanpa radar. Pada awalnya strategi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan dua kapal perang alien. So we can track without radar. Fire! Negative, sir, it's a miss. India 3-7. India, 3-7. Loaded. Fire! Sementara di pulau, Sam, Mike, dan Zapata berhasil mendapatkan kembali alat komunikasi milik Zapata yang tertinggal. Mereka menggunakannya untuk menghubungi siapa saja yang menerima transmisi mereka. Dan ternyata kapal GPG yang menerimanya. You need to destroy the facility. We have 4 hours. Here at the satellite array at Saddle Ridge. Do you copy? Lalu ia memberitahu bahwa 4 jam lagi para alien bermaksud untuk melakukan telekomunikasi dengan planet asal mereka. Tepatnya ketika satelit yang diberi nama Lancer 7 berada di posisi yang tepat untuk mengirimkan sinyal ke planet asal mereka. Dan tiba-tiba kapal alien yang ketiga muncul. Namun kali ini pergerakannya tidak bisa diprediksi. Alex selalu mempunyai rencana untuk memancingnya ke arah timur tepat saat matahari terbit. Ketika matahari telah muncul, Alex dan Nagata bersiap untuk menembak tepat ke kaca ruang utama pengendali kapal alien itu. Dan saat kaca pecah, seketika itu juga membutakan para alien dengan sinar matahari, sehingga GPG dapat menghancurkannya. Contact 700 yards.
Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena 3 yoyo penghancur milik alien berhasil menghancurkan kapal John Paul Jones. Alex, Nagata, dan beberapa tentara lainnya nyaris tidak lolos akan kejadian itu. Rasa putus asa itu mulai mematahkan harapan mereka. Akhirnya mereka pun kembali ke markas. Dan di situ Alex mengetahui bahwa masih ada harapan untuk melawan kapal alien dengan menggunakan battleship, yaitu kapal jadul peninggalan Perang Dunia Kedua. Kapal itu bernama USS Missouri, yang sekarang sudah menjadi museum. USS Missouri menggunakan tenaga uap dan sistem persenjataannya yang masih analog, tetapi dengan bantuan para veteran yang merawatnya, mereka kembali bersiap untuk bertempur. Need to borrow your boat. You men have given so much to your country and no one has the right to. Setelah sampai di lokasi di mana kapal alien itu berada, di sini Alex memperlihatkan seni perang yang sebenarnya. Target. Train all three. Target. Train all three. We're all gonna die. Meskipun sempat mengalami serangan balik, namun USS Missouri mampu menghancurkan kapal tempur alien dan melumpuhkan medan energi Kuba yang menyelimuti seluruh Hawaii. Melihat Kuba yang sudah menghilang, Laksamana Shen lalu memerintahkan jet-jet tempur untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, Sam, Mike, dan Zapata berusaha menghentikan para alien yang baru saja mengirim sinyal ke ruang angkasa. Dengan mengendarai mobil, mereka bertiga menabrak alat komunikasi yang dipakai alien dan berhasil memutusnya. Sementara di kapal USS Missouri, Alex memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan sisa peluru terakhirnya ke stasiun komunikasi yang ada di pulau. Karena amunisinya tinggal 1, maka hal itu membuat USS Missouri tidak berdaya dari serangan yoyo penghancur yang menuju ke kapal mereka. Tapi tepat sebelum semuanya terjadi, yoyo-yoyo tersebut dihancurkan oleh jet tempur milik Amerika dan menghabisi kapal induk alien. We only have one round left, right? Yeah. Setelah konflik selesai, sebuah upacara diadakan untuk menghormati personil militer yang baru saja berjuang melawan alien, di mana si Alex ini dipromosikan menjadi letnan komandan. Setelah upacara selesai, Alex juga meminta restu Laksamana untuk menikahi putrinya. And I'm asking your permission to marry your daughter. Means no. Oke Bor, itulah alur cerita film Battleship 2012. Kritik, saran, dan request film silakan baku hantam di kolom komentar.